Polemik tentang sistem pemilihan umum atau pemilu secara langsung atau melalui legislatif masih belum ada titik terang. PDIP berpendapat pemilu harus tetap memegang prinsip luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sementara Partai Golkar mendorong reformulasi sistem pemilihan umum. Merayakan ulang tahun ke-53, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menggelar kegiatan olahraga Soekarno-Ran di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum partai menyampaikan sikap terkait isu politik nasional. Di sela kegiatan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyampaikan sikap partai terkait wacana revisi Undang-Undang Pemilu. PDIP juga menilai pengaturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi. Prinsip yang pertama adalah rakyat yang berdaulat di dalam menentukan pemimpinnya, apakah itu legislatif, juga termasuk pilihan terhadap partai politiknya. Yang kedua, kita harus memastikan agar penyelenggara pemilu betul-betul dapat menjalankan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga tidak boleh ada intervensi itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemilu dapat berjalan tanpa money politik. Yang keempat, berbagai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024 yang lalu tidak boleh terjadi lagi. Termasuk pentingnya suatu pengaturan, larangan dengan sanksi pidana apabila ada alat-alat negara yang dipergunakan ya untuk berpihak ya pada kepentingan pihak tertentu. Sementara itu, Partai Golkar mendorong reformulasi sistem pemilihan umum untuk menjaga kualitas demokrasi nasional. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Jumat siang di Jakarta. Dalam sambutannya, Bahlil menyoroti arah demokrasi Indonesia saat ini yang dinilai perlu penyesuaian agar proses politik tetap sehat dan tidak kebablasan. Demokrasi kita itu harusnya, idealnya itu adalah demokrasi yang merujuk pada ideologi negara kita. Karena itu kan lewat kajian mendalam. Nah, kalau ditanya terkait dengan sistem pemilihan dengan DPR, bagi Golkar, sekarang tinggal kita berjuang karena sudah diputus di Rapimnas. Dan saya harus menyampaikan, tidak ada konstitusi, baik dalam Undang-Undang 45, untuk pemilihan kepala daerah itu kan dinyatakan bahwa proses pemilihan dilakukan secara demokratis, tidak membatasi apakah langsung atau tidak langsung. Maka kemudian kita mencari reformulasi, formulasinya kan sudah ada. Bagaimanapun sistem pemilihan umum nantinya, demokrasi harus berorientasi pada tujuan negara serta menjaga nilai toleransi dan persaudaraan dalam kehidupan politik nasional. Rakyat jangan hanya jadi komoditas politik untuk mendulang suara, tapi kesejahteraan rakyat harus jadi misi utama partai politik. Tim Liputan CNN Indonesia.